Halo, selamat pagi anak-anak ya. Kali ini kita akan belajar kimia ya mengenai pengantar ke laboratorium kimia. Nanti isinya itu adalah tentang bagaimana kita persiapan untuk bekerja di dalam laboratorium kimia. Oke, kita mulai ya. Nanti Sir akan sorot ke buku, nanti di situ Sir akan jelaskan ya. Oke. Nah, ini dia. Ini sudah Sir siapkan ya buku yang akan kita bahas ya. Adik-adik mungkin sebagian ada yang sudah punya di fotokopiannya ya. Bagi yang belum nanti waktu bimbingan bisa diambil ya. Oke. Saya juga udah kirimkan fotonya ke WA ya bagi yang belum punya. Oke, ini dia kita bahas sama-sama ya. Silakan dibuka halaman 9. Ini halaman 9 ya. Yaitu judulnya adalah pengantar ya ke laboratorium kimia ya. Nah, di sini yang harus kita garis besar atau garis bawahi ya. Garis-garis besar itu adalah tidak semuanya yang harus kita dibicarakan di sini di garis bawahi ya. Ini serbantu ya. Mana saja yang harus di garis bawahi. Yang pertama ini nih paling atas ya. Di baris pertama yuk kita garis bawahi ya. Ilmu kimia adalah ilmu ya yang berlandaskan eksperimen ya. Itu di situ ya. Oke. Lalu berikutnya nah kita masuk langsung ke sini ya, bagian persiapan ya. Nah, jadi biar tidak terlalu banyak kita mencatatnya ya. Nah, ini adalah gambar sederhana bagaimana seseorang ya sedang bekerja di dalam laboratorium ya. Jadi untuk menjaga kehati-hatian terpapar bahan kimia itu dia harus menggunakan masker. Kemudian ada sarung tangan ya. Lalu nanti dia sepatunya yang nggak kelihatan itu juga harus sepatu yang tebal dan tertutup ya. Tidak boleh pakai sepatu yang ada terbuka-terbukanya ya, atau pakai sendal itu nggak boleh ya. Kalau kalian pakai sendal nanti kalian disuruh ke pasar ya, bukan disuruh ke lab. Oke. Berikutnya di sini ada tabung reaksi ya. Nah, ini sebenarnya kalau ruangannya sempit ya, jadi semuanya berdekatan. Ini kan sebenarnya diambil foto biar nampak semua. Kalau pada kenyataannya waktu kita di lab, semua alat ini tidak boleh ya ada berdekatan. Sangat rapat seperti ini sebenarnya nggak boleh, harus agak jauhan ya. Tujuannya biar tidak tersenggol oleh tangan ya. Ini fotonya dekat-dekat karena dia untuk menunjukkan bahwa pengambilan gambar saja ya, semuanya ada di situ. Oke. Berikutnya persiapan ya. Jadi kita kalau mau ke lab ya, baru mau masuk pintu lab ya, sebelum masuk pintu lab atau di pintu tempat ganti jas ya, jadi kita akan lakukan ini ya. Pertama adalah kita harus pakai jas praktikum atau jas lab ya. Kemudian kita juga harus sediakan serbet atau kain lap untuk mengelap bahan-bahan kimia yang tercecer, tapi bahan kimianya yang tidak begitu berbahaya ya. Kalau yang berbahaya harus kita sediakan juga serbet khusus untuk yang berbahaya ya. Itu dia bahannya yang tidak tipis ya, biar tidak kena tangan. Lalu berikutnya nomor 3, catatan praktikum atau kertas kerja. Ini gunanya catatan praktikum ini untuk mencatat apa-apa saja yang akan kita lakukan di dalam lab ya. Jadi kita mau ngapain dalam lab harus ada di dalam catatan praktikum, dan apa yang sudah kita kerjakan, apa hasil percobaan kita dituliskan di situ juga. Ya. Paham sampai situ Adik-adik? Ya. Oke, jadi di dalam lab kita bekerja tidak boleh hanya berdasarkan niatan di dalam hati, ini mau gini nggak boleh. Harus terstruktur. Ada kertas yang mau berisi ya di dalamnya kita mau ngapain. Apa mau mencampurkan zat A dengan zat B, lalu nanti hasilnya apa di situ juga dituliskan ya. Kemudian sebelum bekerja juga adik-adik wajib ke perpustakaan atau buka buku teori kimia. Carilah tentang sifat-sifat bahan kimia yang akan dipakai, apakah berbahaya atau tidak ya. Oke. Kalau berbahaya penanganannya harus bagaimana, itu juga harus tahu. Oke. Berikutnya ya, masuk ke nomor 2.
Mempelajari materi praktikum. Nah, ini seperti yang saya bilang, nanti kan di dalam catatan praktikum atau kertas kerja itu kan ada sesuatu urutan kerjaan yang akan kita lakukan. Jadi di dalam itu ada namanya disebutnya materi praktikum. Nah, itu ada dasar teorinya, ada pengetahuan tentang zat yang akan dipercobakannya, itu semuanya harus dipelajari. Ya, kita baca di sini. Materi yang akan dipraktekkan harus dipelajari terlebih dahulu. Kalian sudah harus mengetahui apa yang akan dikerjakan, alat dan bahan apa saja yang diperlukan, lalu cara kerjanya bagaimana, ya, serta hal-hal khusus seperti bahaya apa yang mungkin terjadi, ya. Ini harus sudah bisa diperkirakan, ya. Nanti biasanya kalian akan diskusi dengan asisten lab, ya, karena ada petugas khusus yang namanya asisten lab, itu yang gunanya adalah untuk digali informasinya, ya, mengenai apa saja yang berbahaya dan tidak, ya, serta bagaimana menangani bahan-bahan kimia di dalam lab. Tidak boleh kalian datang ke dalam lab sok tahu, sok pintar, sok keren, datang ambil bahan kimia lalu dicampur. Nanti yang ada meledak satu gedung jadi zombie semua gitu, ya. Enggak, ya, enggak jadi zombie. Oke. Berikutnya. Nomor 3. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama di lab. Jadi kalau kita lihat dari awal, ini adalah sebelum masuk lab, bagian persiapan. Lalu yang kedua adalah saat kita betul-betul mau mulai praktikum, mempelajari materi praktikum. Ini sebenarnya dilakukan ini di rumah, ya, jauh-jauh hari sebelum masuk ke lab nih, sebelum mempelajari materi praktikum. Nah, setelah kita masuk ke dalam lab, ini harus kita perhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama di laboratorium. Yang pertama, selama di laboratorium kalian harus menjaga ketertiban. Jangan lari-lari, jangan kejar-kejar cewek, ya. Jangan juga kalian main petak umpet di dalam. Ya, jangan juga menyembunyikan barang teman lalu biar dicari-cari sama teman, buka-buka lemari segala macam. Nah, itu bahaya. Nanti tiba-tiba dibuka lemarinya, nggak tahu aja lemari asam. Lemari asam itu berisi zat kimia yang berbahaya. Jadi tidak boleh, kalian harus tertib. Berikutnya, jangan lakukan sesuatu yang tidak kamu pahami dengan baik. Misalnya dengan sembarangan mencampurkan bahan kimia apalagi yang di luar prosedur percobaan. Yang tidak ada di dalam ini tadi catatan praktikum atau kertas kerja, jangan dilakukan, ya. Misalkan kalian lagi mau praktikum tiba-tiba ngelihat ada bahan kimia yang warnanya cantik, ya, kuning sama pink gitu. Wah, ini cantik sekali kuning sama pink. Ayo kita campurkan. Tiba-tiba meledak begitu dicampurkan, ya. Tidak boleh sembarang melakukan sesuatu yang di luar prosedur percobaan yang akan dilakukan, karena prosedur percobaan yang akan dilakukan ini nanti akan sebelum mulai praktikum akan dilihat dulu oleh, ya, asisten lab apakah sudah benar, ya, apakah belum benar, ya. Dilihat dari segi urutan percobaannya dan bagaimana bahayanya. Oke, ya. Kalau kata asisten lab oke di ACC, baru kalian boleh lakukan percobaan praktikum, ya. Lalu berikutnya, laporkan setiap kecelakaan yang terjadi. Misalnya zat ada yang tumpah, botol kesenggol pecah, atau ada anggota badan yang terkena bahan kimia, ya, misalkan terpercik, ya, ke kulit. Nah, lalu kulitnya keluar asap gitu, ya, seperti terbakar, lalu kesakitannya itu harus buru-buru lapor ke asisten lab, ya. Berikutnya, lalu apa-apa saja selain daripada hal-hal di atas yang juga perlu diperhatikan, ini ada di bagian keempat. Beberapa petunjuk atau larangan, ya. Berikut ini adalah petunjuk larangan umum yang harus diperhatikan setiap kali melakukan percobaan. Selain petunjuk umum ini, perhatikan juga petunjuk khusus pada setiap percobaan. Jadi setiap percobaan itu ada penanganannya tersendiri. Ya, untuk percobaan begini harus begini, gitu, ya. Nah, ini yang di sini dibahas ini adalah untuk yang secara umumnya dulu, ya. Oke, kita buka ke halaman selanjutnya. Nah, ini ada ilustrasi mengenai bagaimana kita melakukan percobaan yang benar dan yang salah. Ya, yang salah jangan diikutin, yang benar boleh diikuti waktu bekerja di dalam lab. Kita lihat dari gambar yang pertama di atas, ya. Kita mulai dari yang salahnya dulu. Ini nggak boleh kayak gini nih. Perhatikan, ini bekerjanya, lihat ada gelas kimianya terbalik,
ya. Ada kacamata kimianya ini tidak dipakai, ditaruh di meja, ya. Posisinya berantakan, sangat berdekatan, nah, itu tidak boleh, ya. Dan juga nanti nggak boleh kita taruh bahan-bahan kimia terlalu pinggir, itu nggak boleh juga. Jadi semuanya harus agak ke tengah, ya. Berikutnya, ini keterangannya. Pelajari terlebih dahulu materi percobaan. Letakkan hanya alat-alat yang diperlukan di atas meja. Misalkan kita mau melakukan percobaan, nanti ada yang namanya titrasi, ya. Nah, kita hanya gunakan alat-alat titrasi yang akan kita perlukan, taruh di meja. Yang tidak kita perlukan jangan taruh di meja. Misalkan alat titrasi taruh di meja, alat untuk menguapkan taruh di meja, alat untuk memanaskan taruh di meja, semuanya taruh di meja. Penuhlah itu meja, ya. Jadi tak boleh. Berikutnya, yang benarnya jadi seperti ini, ya. Hanya pakai alat yang diperlukan untuk percobaan yang ada di dalam ini nih, ya. Ini adalah buku kerja kita. Semuanya ada di sini. Apa saja yang harus dicampurkan, ya, berapa banyak bahannya, ya. Terus hasilnya bagaimana, semuanya harus kita tuliskan dan cantumkan di buku kerja ini, ya, buku percobaan ini, ya. Berikutnya, kita masuk ke petunjuk yang kedua. Ini gambarnya. Ada seorang praktikum, ya, praktikan sebutnya, ya, orang yang melakukan praktikum, namanya adalah praktikan. Lagi memanaskan zat, perhatikan. Tiba-tiba dari dalam wadah yang dipanaskannya terpercik air keluar atau zat kimia keluar. Nah, ini kan berbahaya. Nah, salahnya dia adalah apa katanya? Tidak memakai kacamata pelindung. Nah, ini dia keterangannya. Pergunakan kacamata pelindung atau kacamata pengaman, ya. Jadi ini salah, tidak pakai kacamata pengaman. Yang di sini benar memakai kacamata pengaman, ya. Dan ini juga melihatnya tidak boleh terlalu dekat, ya, sampai ke dekat kali dengan bahan kimianya nggak boleh. Terus ada jeda jarak beberapa senti, ya. Jangan sampai diplototin gitu sampai dekat kali, ya, tak boleh, ya. Kalau meledak tiba-tiba bagaimana? Oke, mari kita lihat lanjutnya, ya. Bagian gambar selanjutnya, ini ada kita lihat gambarnya dulu. Nah, ini lagi memanaskan zat kimia, ya. Orangnya udah benar pakai kacamata pengaman, tetapi cara memanaskannya yang salah, ya. Kita lihat keterangannya. Ini gambarnya agak-agak zoom dikit, ya. Perhatikan cara memanaskan. Hati-hati dengan rambutmu, pakai ikat rambut. Lihat rambutnya. Iya, rambut panjang berantakan kesana kemari. Ini kalau terlalu dekat dengan api bisa kena api nanti ini rambutnya, ya. Nggak sengaja jatuh ke sini. Oke. Ini sebentar sebetulkan dulu kameranya. Nah, ini udah, ya. Itu, ya. Jadi rambut panjang wajib diikat. Nah, oke. Ini yang betulnya, rambut panjangnya udah diikat, ya. Ya kan? Ini udah diikat rambut panjangnya. Oke. Selanjutnya. Nah, cara memanaskan ini ada yang lagi memanaskan zat kimia tapi ujung ininya diarahkan ke temannya, itu tak boleh. Karena nanti kalau keluar langsung kena teman. Ya, jadi keterangannya jangan mengarahkan tabung yang dipanaskan ke orang lain, tak boleh. Nah, yang betul adalah seperti ini, diarahkan ke sebelah sana yang nggak ada orang, ya, ke ruang kosong. Jangan mengarahkan tabung yang dipanaskan ke orang lain, itu, ya, peraturannya. Berikutnya ini juga ada yang salah nih, zat kimia langsung dicium ke dalam hidung mulut, ke hidung, ya, nggak boleh. Jadi cara yang betulnya adalah kalau ada zat kimia, perhatikan cara mencium gas yang benar. Kipaskan gas ke arah hidung dengan tangan sampai bau tercium. Nah, ini jadi dikibas-kibaskan sama tangan sampai uapnya tercium. Jadi jangan langsung botolnya disodorkan ke hidung, jangan, ya. Berikutnya, ini ada bahan yang pecah nih, ya, langsung begitu saja dimasukkan ke tong sampah. Jadi ini peraturannya, jangan asal membuang zat di keranjang sampah. Ya, juga harus perhatikan jenis bahan yang tumpah tersebut, apa tuh jenis bahannya. Tanya ke asisten lab, apakah asam, basa, atau senyawa beracun dan sebagainya, ya. Laporkan kepada guru pembimbing atau asisten lab. Nah, ini tuh laporkan dulu, biar nanti dibimbing kemana tempat sampah yang benarnya, tempat wadah untuk sampahnya yang benar, ya. Berikutnya. Nah, ini ada yang salah juga, apa kata dia, coba kita lihat. Jangan mengembalikan zat sisa ke dalam botol stok. Botol stok itu adalah botol-botol yang berisi bahan kimia yang baku yang sudah disiapkan oleh asisten lab. Jadi kita nggak boleh di sini ngambil langsung, harus ditaruh dulu ke wadah. Ya, nanti dari wadah kecil baru kita ambil, begitu, ya. Jangan mengembalikan zat sisa ke dalam botol stok. Jadi kalau udah dipakai juga nggak boleh langsung masukin sini. Zat sisa itu nanti taruh di tempat penampungan khusus, laporkan ke asisten lab biar asisten lab yang kerjakan, ya.
Jangan mengembalikan zat sisa ke dalam botol stok. Sediakan wadah, misalkan tabung reaksi untuk mengumpulkan zat sisa, ya. Nah, ini yang betulnya ya. Jadi zat sisa masukin ke tabung reaksi khusus, ya. Oke. Ini berikutnya adalah ada zat kimia berbahaya, ya. Nah, zat kimia ada yang korosif, mudah terbakar, mudah meledak, dan beracun, ya. Nah, ini adalah lambang-lambang di botol-botol bahan kimia yang adik-adik harus ngerti. Kalau ada gambar tengkorak, itu artinya adalah bahan beracun. Kalau ada tanda silang, artinya bahan berbahaya. Ada gambar benda sedang meledak, berarti dia mudah meledak, ya. Ada gambar api terbakar, berarti ini adalah mudah terbakar. Ada gambar cairan tumpah lalu ada seperti korosif, itu gambar korosif ya, bolong-bolong. Kena tangan juga agak bolong dikit tangan, nah itu namanya korosif. Kalau ada gambar bola terbakar itu namanya adalah pengoksidasi, ya. Itu adalah materi pelajaran kita untuk ujian minggu depan ya. Jadi ini materinya sekaligus juga dengan yang tugas-tugas yang sudah saya berikan, nanti saya ambil sebagian dari situ ya. Oke, paham sampai sini ya. Selamat belajar ya, dan selalu semangat ya di era yang COVID ini. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye.